Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di channel Misteri Tejo. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang sangat mencekam. Sebuah kisah tentang sekelompok pendaki yang berniat mencari ketenangan di puncak Gunung Gede. Namun justru terseret ke dalam pusaran rahasia lama yang seharusnya tidak mereka bangunkan. Kisah ini bukan sekadar tentang pendakian, tapi tentang teror dari masa lalu, segel kuno yang nyaris terbuka, dan roh penasaran yang haus pembalasan. Inilah Petaka Gunung Gede. Cerita ini akan mengajak kita menyusuri jalur pendakian yang tak terlihat, menembus batas antara alam nyata dan dunia gaib, dan pada akhirnya hanya pengorbanan yang mampu menutup kembali pintu bencana. Semoga yang sudah like dan subscribe ke channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dilunaskan semua hutangnya. Amin. Siapkan mental, siapkan hati, dan jangan dengarkan sendirian, terutama saat malam hari. Langit masih gelap ketika suara alarm dari ponsel Raka berdering nyaring memecah keheningan pagi. Ia menggeliat malas di dalam sleeping bag, lalu mengusap wajahnya yang masih terasa lengket oleh sisa tidur. Di sebelahnya, Dito sudah sibuk dengan kamera, merekam setiap detik dari awal perjalanan mereka. Di luar tenda kecil yang mereka dirikan semalam di parkiran jalur pendakian Cibodas, hawa dingin menyengat tulang, membuat napas tampak berasap meski matahari belum terbit. "Yuk, gas. Mataharinya kita kejar," ujar Dito sambil mengangkat kameranya, tersenyum ke arah lensa. Raka hanya mengangguk. Ia mengenakan jaket tebal dan mengencangkan tali sepatunya. 5 orang dalam rombongan itu tampak masih mengantuk namun semangat menyala di wajah mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka naik gunung, tapi Gunung Gede punya daya tarik berbeda. Mistis, sunyi, dan banyak cerita tak selesai yang berseliweran di internet. Tari, satu-satunya yang tak terlihat antusias pagi itu, duduk memeluk lututnya, matanya kosong menatap kabut yang merayap dari sela pepohonan. Imam menyentuh bahunya pelan. "Kamu mimpi lagi?" bisiknya pelan. Tari mengangguk, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Dia berdiri di antara dua pohon, pakai selendang hitam. Dia panggil nama aku, bukan teriak, cuma bisik, tapi jelas banget. Imam tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan dan menatap langit yang mulai membiru samar. Ia sudah sering dengar cerita semacam itu, tapi setiap kali menyangkut Tari, selalu ada perasaan tak enak. Seperti ada sesuatu yang mengikuti sejak dari rumah. Naya keluar dari tenda sambil menguap lebar, rambut acak-acakan dan mata masih setengah tertutup. "Kalian berisik banget. Udah jam berapa sih?" "Jam 5 kurang. Kita ngejar air terjun dulu sebelum ramai," jawab Raka. Perjalanan dimulai. Jalur awal masih landai, dengan batu-batu besar dan akar pohon mencuat dari tanah. Mereka menyusuri jalur menuju air terjun Cibereum, tempat yang jadi destinasi wajib sebelum melanjutkan ke puncak. Sepanjang jalan, Dito sibuk merekam. Ia senang sekali membuat konten bertema horor ringan. Tapi kali ini ia ingin membuktikan sesuatu. Banyak yang bilang Gunung Gede angker. Tapi menurutnya itu hanya bumbu cerita. Kalau kita bisa rekam satu aja fenomena aneh, video ini bisa viral, katanya antusias. "Gua bahkan bawa kamera inframerah." "Jangan macam-macam toh," sahut Imam cepat. "Tempat begini bukan buat mainan." Dito tertawa, menyepelekan. Tapi Tari, yang berjalan paling belakang, terus merasa seolah ada yang memperhatikannya dari balik pohon. Setiap ia menoleh tak ada apa-apa. Tapi hawa dingin yang menusuk itu seperti tak wajar. Lebih dari sekadar cuaca pegunungan. Ketika mereka tiba di air terjun, kabut mulai turun tipis. Butiran embun mengendap di rambut dan jaket mereka. Suara gemuruh air jatuh mengisi udara. Imam mendekat ke aliran sungai dan mengambil air wudhu. Ia duduk bersila tak jauh dari batu besar di sisi air terjun, melantunkan zikir pelan. Tiba-tiba Tari berteriak pelan. Ia menunjuk ke arah semak-semak. "Ada yang berdiri barusan di situ."
Aku lihat dia putih, mukanya rata." Semua langsung menoleh, tapi tentu saja tak ada apa-apa di sana. "Udah, udah, jangan halu Tar," kata Raka mencoba tenang, meski jantungnya berdebar. Dito justru langsung mengarahkan kamera ke titik yang dimaksud Tari. "Kalau beneran ada, bisa jadi cuplikan emas," katanya sambil menyeringai. Namun saat memutar ulang video, layar kamera sempat merekam bayangan samar. Seperti sosok berdiri, tinggi, diam, lalu hilang dalam satu kedipan. Wajah Dito berubah. Ia tak bicara lagi setelah itu. Sore menjelang ketika mereka tiba di lokasi yang mereka incar untuk mendirikan tenda. Di peta, lokasi itu bernama Pasir Bageur. Tanah datar luas dengan beberapa pohon pinus besar menjulang seperti penjaga. Aneh, tempat itu tak tercatat sebagai area resmi berkemah. "Ini kayaknya tanah kosong yang biasa dipakai warga kalau lagi upacara adat," kata Naya, menunjuk sisa-sisa sesajen yang tertinggal di bawah pohon. Ada bunga kering, sejumput tanah merah yang dilingkari kerikil, dan kelapa yang dibelah dua. "Wah, makin keren buat footage nih," ujar Dito sambil menyiapkan kamera lagi. Tari berdiri kaku. Ia tak ingin bermalam di sana. Tapi suara Raka meyakinkan. "Kita cuman semalam. Nggak akan ganggu. Lagian tempatnya strategis banget. Besok tinggal lanjut ke alun-alun Surya Kencana." Di malam pertama, suasana terasa tak biasa. Angin seolah membawa bisikan. Imam membaca surat-surat pendek sebelum tidur, tapi bahkan ia tak bisa menyelesaikan bacaan terakhirnya. Lidahnya kaku. Tenggorokannya terasa dicekik. Tari terbangun tengah malam. Ia merasa seseorang memanggilnya lagi. Suara itu datang dari arah hutan. Ketika ia membuka tenda dan menengok keluar, ia melihat sesosok wanita berdiri membelakanginya. Rambut panjang, selendang menjuntai, dan tubuhnya menggigil pelan. Tari membeku. Ingin berteriak, tapi tak bisa. Bukan dengan kepala, tapi dengan seluruh tubuh berputar. Seperti boneka yang diputar paksa. Wajahnya datar. Matanya hanya cekungan gelap, mulutnya terbuka sangat lebar. Seolah hendak menelan malam. Tari menjerit. Raka, Imam, Dito, dan Naya terbangun. Mereka keluar dan melihat Tari gemetar, menunjuk ke arah gelap yang kosong. Dia di situ. Barusan. Udah, kamu mimpi. Udah, tarik napas, ujar Raka menenangkan. Meski wajahnya sendiri pucat. Tapi keesokan paginya, mereka menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Di sekitar tenda mereka, tampak jejak kaki telanjang mengelilingi area kemah. Jejaknya kecil, tak seperti orang dewasa. Seperti kaki anak-anak. Tapi yang membuat semua membisu, jejak itu hanya satu arah. Masuk. Tak ada yang keluar. Dan Imam yang malam itu tidur paling dekat dengan pintu tenda, terbangun dengan tangan penuh tanah merah. Di dalam genggamannya ada sepotong kain hitam kecil, basah, dengan bau anyir seperti darah basi. Di siang yang seharusnya hangat, udara di Pasir Bageur tetap dingin. Kabut menggantung terus sejak pagi. Langit abu-abu. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Raka mulai goyah. Ia berdiri di tengah lapangan, menatap pohon-pohon yang melingkari mereka. "Aku pernah ke sini," katanya pelan. "2 tahun lalu sama teman SMA. Kita temuin gua. Di balik lereng ada tengkorak, ada gelang perak. Aku ambil. Tapi pas turun, teman aku kecelakaan. Kepalanya kebentur batu besar, meninggal di tempat." Semua menatap Raka. Tari langsung gemetar. "Kamu masih pakai gelangnya?" Raka mengangguk. Ia membuka sarung tangan, memperlihatkan gelang perak tipis dengan ukiran berbentuk wajah perempuan menangis. Dito yang selama ini diam akhirnya bersuara. "Kayaknya kita nggak seharusnya ada di sini." Langit mendadak gelap. Seperti ada yang menyelimuti mereka dari atas. Kabut makin tebal. Dan dari dalam hutan terdengar suara gamelan. Samar, perlahan, lalu makin keras. Dan di balik kabut, sosok itu muncul, berdiri di ujung jalur tanah, tak bergerak, hanya diam. Tapi bayangannya memanjang ke arah mereka, lebih panjang dari tinggi tubuhnya, lebih dalam dari logika manusia.
Cerita belum selesai. Gunung Gede belum bicara semuanya. Tapi malam baru akan dimulai. Dan mereka tak tahu siapa yang akan turun dan siapa yang akan tinggal. Hujan gerimis mulai turun, menyelinap di antara celah daun dan menimpa kanvas tenda yang kini lembab dan berat. Langit di atas pasir Bageur seperti tak lagi berpihak pada pagi. Waktu seolah membeku. Kabut menelan pemandangan hingga hanya sejauh beberapa meter ke depan. Semua terasa asing. Bahkan napas sendiri terdengar menakutkan. Dito memeluk kameranya. Wajahnya pucat. Sejak semalam, ia merasa seperti ada yang menempel di belakang punggungnya. Saat ia berdiri menghadap ke tenda, tubuhnya kaku, tak bisa berbalik. Ia berbisik pada Raka dengan suara pelan, seperti takut terdengar sesuatu selain mereka. Aku ngerasa dia ngikutin aku, Ra. Dia belum pergi. Raka tak menjawab. Pandangannya kosong ke arah pepohonan yang entah mengapa tampak semakin rapat. Langkah kakinya bergerak pelan mendekati jejak-jejak kaki telanjang yang pagi itu masih jelas di tanah. Ia jongkok, menyentuh tanah merah lembab yang mengelilingi jejak itu. Bau amisnya menusuk, membuat mual naik ke tenggorokan. Sementara itu, Imam terduduk diam, bersandar pada batang pohon. Matanya kosong, seperti tak mengenali dunia sekeliling. Nafasnya teratur, tapi wajahnya tak menyimpan ketenangan. Dari mulutnya terdengar gumaman lirih berulang. Parimban, Parimban, Parimban. Naya menepuk pipinya pelan. Imam, sadar dong. Hei, bangun. Namun lelaki itu hanya terus menggumam. Tangannya mencengkeram kuat sehelai daun kering, seolah itu satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari tenggelam. Tari berdiri di pinggir tenda, tubuhnya bergoyang pelan seperti diterpa angin padahal udara di sekitar begitu berat dan diam. Ia menatap jauh ke arah hutan, matanya terbuka lebar tapi seakan menembus kabut. Ada air mata di pipinya. Tapi ia tidak menangis. Itu air mata yang keluar sendiri tanpa emosi, seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Aku harus pulang. Dia bilang aku harus pulang. Kalau enggak, mereka ambil aku, gumamnya. Naya menahan tangannya, mengguncangnya kuat. Tar, denger, kita semua turun. Sekarang, kita panggil bantuan. Kita tinggalkan tempat ini. Tari menatap Naya, lalu perlahan menggeleng. Senyumnya aneh, tidak seperti Tari biasanya. Kamu nggak ngerti, tempat ini bukan buat pergi. Dan kemudian, ia pingsan. Perjalanan turun gunung dimulai dengan langkah terbata. Hujan membuat jalur tanah licin dan membahayakan. Mereka menggotong Tari yang masih belum sadarkan diri. Imam, meski bisa berjalan, sering berhenti dan menoleh ke belakang. Ia seperti mendengar panggilan suara-suara samar yang terus GPS, walau sebelumnya sudah sia-sia. Kali ini, keajaiban kecil terjadi. Satu titik sinyal muncul meski hanya dalam 1 detik. Sebuah garis merah melintas di layar ponselnya, membentuk pola aneh. Bukan jalur biasa, melainkan lingkaran yang tak berujung. Di tengahnya muncul satu kata dalam huruf kuno, atau lebih tepatnya, aksara Sunda Buhun yang samar. Imam, yang duduk di sampingnya, menunduk. Matanya masih sembab, tapi ia mendekatkan wajahnya ke layar. Parimban, gumamnya. Dito menatapnya. Kamu tahu artinya? Imam mengangguk perlahan. Dulu waktu kecil nenekku pernah cerita tentang tempat terlarang di pegunungan. Namanya Parimban. Bukan nama desa, tapi semacam tempat yang ditinggalkan. Konon katanya, dulunya tempat itu pernah dipakai untuk ritual besar zaman kerajaan. Banyak orang menghilang di sana. Ada yang percaya itu gerbang ke alam lain. Dito dan Naya saling pandang. Berarti pasir Bageur? Itu Parimban? Tanya Naya pelan. Imam tidak menjawab, tapi dari matanya mereka tahu. Jawabannya iya. Malam itu mereka tidak tidur. Dito memutar kembali rekaman-rekaman yang tersisa di kameranya. Salah satunya menunjukkan Tari sedang berbicara sendiri beberapa jam sebelum ia menghilang. Dalam video itu, Tari duduk di dekat api unggun, menatap kosong ke depan. Tapi yang mengerikan adalah ia bicara dengan seseorang. Aku tahu kau lapar, tapi jangan ambil yang ini. Mereka bukan untukmu. Ia diam sejenak lalu mengangguk. Kalau harus satu, ambil aku.
Naya memekik kecil saat video berhenti. Dito menatap rekaman itu dengan rahang mengeras. Dia tahu, sejak awal dia tahu. Raka berdiri, tubuhnya kotor dan lembab. Ia mengambil sebatang kayu dan mulai menggambar sesuatu di tanah. Sebuah pola, garis melingkar, dengan 5 titik di sekelilingnya. Gelang itu punya bentuk begini. Ini bukan cuma hiasan. Ini segel Dito memperhatikan pola itu. Segel untuk apa? Segel buat makhluk itu. Dulu pasti ada yang menyegel entitas di gunung ini. Tapi kita lepasin itu. Dan sekarang dia bebas. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk mencoba jalur baru. Tidak mengikuti trek pendaki biasa. Mereka menyusuri sisi timur, tempat hutan lebih lebat dan medan lebih sulit, berharap bisa keluar dari lingkaran yang membawa mereka kembali ke Pasir Bagur. Perjalanan berlangsung penuh ketegangan. Setiap langkah terasa diawasi. Daun-daun bergerak sendiri, dahan patah tanpa sebab. Kadang mereka mendengar bisikan, tapi tak satu pun kata bisa dikenali. Imam semakin sering melihat bayangan di sela pohon, seperti anak kecil, seperti tari. Tapi ketika dikejar, tidak ada apa-apa. Mereka mulai kelelahan. Air minum habis, persediaan makanan tinggal sedikit. Tapi yang lebih menyiksa adalah waktu. Matahari tidak pernah benar-benar muncul. Langit tetap gelap keabu-abuan. Mereka tidak tahu lagi ini pagi, siang, atau malam. Waktu mati di tempat itu. Hingga mereka tiba di sebuah dataran rendah yang berbeda. Sebuah area terbuka, seperti padang kecil yang dikelilingi pohon raksasa. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah bangunan tua setengah roboh. Terbuat dari kayu hitam. Tak ada atap, tapi dinding-dindingnya masih berdiri dengan tegak. Di atas pintunya tergantung kain putih kusam dengan tulisan aksara Sunda kuno. Raka membacanya pelan. Anak Kingnu teu meunang datang. Leumpang dewi ulah reu-reu di diu. Imam melanjutkan dengan suara gemetar. Anakku yang tidak boleh datang. Lanjutkan langkahmu. Jangan berhenti di sini. Tapi mereka terlalu lelah. Raka masuk lebih dulu. Di dalam ada altar kayu dan beberapa sesajen yang sudah membusuk. Di tengah ruangan terdapat lingkaran tanah merah yang bersih, seperti tak pernah diinjak. Dito mengeluarkan kamera, tapi layar hanya hitam. Ia menaruh kamera dan duduk. Tangannya gatal, lalu mulai mencoretkan sesuatu di lantai dengan batu. Tanpa sadar, ia menggambar ulang simbol dari gelang itu. Imam yang melihatnya langsung menarik Dito menjauh. Jangan ulangi segelnya di tempat ini. Tapi terlambat. Begitu lingkaran itu selesai, lantai kayu retak. Suara seperti rintihan keluar dari dalam tanah. Dan dari balik celah-celah itu, muncul uap hitam pekat yang berputar dan naik ke langit-langit. Mereka semua berdiri, mundur ketakutan. Uap itu membentuk bayangan wajah wanita. Sama seperti yang Raka lihat malam sebelumnya. Rambut panjang, mata kosong. Mulut yang terus membuka tapi tanpa suara. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bayangan itu tidak hanya menatap mereka, tapi menunjuk ke arah Imam. Kamu... Suara berat keluar dari rongga langit-langit, serak seperti dari dasar bumi. Imam berteriak dan jatuh ke lantai. Aku nggak tahu. Aku cuma dengar cerita arahnya. Nenekku. Dito dan Raka mencoba menarik Imam, tapi tubuhnya seperti terpaku. Kakinya tak bisa digerakkan. Wajahnya memucat. Tubuhnya mulai ditutupi lapisan kabut hitam. Dan kemudian ia menghilang. Bukan terseret. Bukan dibawa lari. Hanya lenyap. Seolah tidak pernah ada. Tinggal 3. Dan malam belum berakhir. Langit mulai hujan. Tapi bukan hujan biasa. Tetesannya lebih dingin dari biasanya. Dan baunya seperti besi karat. Dito mengangkat wajahnya, membiarkan beberapa tetes mengenai kulit. Seketika itu juga ia merinding. Seolah air dari langit itu menyimpan kenangan yang bukan miliknya. Naya duduk dengan tubuh melingkar di sudut bangunan tua. Matanya menatap kosong. Ia sudah tidak menangis lagi. Tangisnya seperti sudah habis bersama hilangnya Imam. Nafasnya pelan, tubuhnya menggigil. Tapi bukan karena udara.
Raka berdiri di tengah ruangan. Bekas kabut hitam yang menelan Imam masih menggantung di udara. Meski perlahan-lahan menghilang, ia menatap lantai yang mulai retak, lalu berjalan keluar mencari udara. Tapi di luar tidak ada angin, tidak ada suara burung. Bahkan gemerisik daun pun tak terdengar. Dunia di sekitarnya seperti tenggelam dalam waktu yang beku. Dito menyusul Raka. Mereka berdiri berdampingan, menatap pepohonan yang tampak seperti bayangan raksasa tak bergerak. "Kita harus pergi dari sini, sekarang," bisik Dito. Raka mengangguk tapi tak menjawab. Matanya masih mencari entah apa. Mungkin sisa-sisa logika. Mungkin jejak Tari atau Imam. Atau mungkin harapan yang telah lama dikubur di tempat ini. Mereka kembali ke dalam untuk membangunkan Naya. Namun gadis itu sudah berdiri, tapi tidak menatap mereka. Ia menatap keluar jendela kayu dan matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan. "Ada yang jalan di sana," katanya pelan. Dito mendekat, menatap ke arah yang ditunjuk Naya. Awalnya ia tak melihat apa-apa, tapi saat matanya fokus, ia melihat siluet kecil berjalan di antara pepohonan, seperti anak kecil. Raka menggeleng cepat. "Jangan, itu bukan anak kecil." Namun Naya sudah melangkah keluar, tubuhnya seperti ditarik. Dito mencoba mengejarnya, tapi Naya berlari ke arah hutan, ke arah kabut yang tak kunjung menipis. Dito dan Raka mengejar. Kabut menyambut mereka seperti pelukan dingin yang tak diinginkan. Langkah kaki mereka cepat, tapi suara-suara aneh mulai mengiringi. Gemerincing seperti lonceng kecil, suara kaki berlarian, tawa lirih anak-anak, dan tangisan perempuan. Naya berlari tanpa henti, matanya menatap lurus ke depan. "Aku lihat dia, aku lihat Tari," teriaknya. Raka memekik dari belakang. "Bukan, itu bukan Tari. Naya, berhenti." Tapi Naya tak menghiraukan. Ia masuk lebih dalam ke hutan, ke tempat pohon-pohon tumbuh rapat seperti dinding. Kemudian ia menghilang dari pandangan. Dito dan Raka berhenti. Nafas mereka berat. Dito mengamati sekitar. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hutan menelan Naya seperti mimpi buruk yang menyudahi dirinya sendiri. Dito jatuh berlutut. Kedua tangannya mencengkeram tanah. Ia menjerit, bukan karena marah atau takut, tapi karena tidak tahu lagi harus merasa apa. Raka berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Lalu, dari belakang mereka, terdengar suara langkah. Pelan, teratur, menyusul. Mereka menoleh bersamaan. Di sana, berdiri Imam. Tapi bukan Imam yang mereka kenal. Kulitnya pucat, bajunya sobek, matanya kosong, dan dari lehernya menggantung seutas benang merah yang basah. Ia berdiri tegak, tidak bicara, tidak berkedip. Dito mundur. Raka mencoba bicara. "Imam, kau hidup?" Imam tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah kiri, ke dalam hutan. Kemudian ia membuka mulutnya. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya darah yang menetes. Lalu ia jatuh. Tubuhnya tak bergerak lagi. Dito berlari ke arah tubuh itu, mencoba membaliknya, tapi tak ada nadi. Tidak ada nafas, hanya dingin. Tubuh itu seperti sudah mati berhari-hari. Raka menahan muntahnya. Matanya menatap arah yang tadi ditunjuk Imam. Sebuah celah kecil di antara dua pohon besar. Di sana tampak cahaya samar. Bukan cahaya matahari, tapi cahaya api, obor. Mereka berjalan perlahan menuju celah itu. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Semakin dekat mereka ke celah, suara-suara mulai muncul. Suara kidung tua dalam bahasa Sunda kuno. Suara yang diputar ulang berkali-kali. Suara perempuan melakukan lirik-lirik sakral yang seperti membangkitkan sesuatu dari bawah tanah. Dan ketika mereka melewati celah itu, mereka melihatnya. Sebuah altar batu besar, tertutup lumut dan akar. Di sekelilingnya puluhan boneka kayu berdiri dalam formasi melingkar. Di depan altar itu berdiri seorang wanita tua dengan rambut sepanjang pinggang, mengenakan kain hitam dan wajahnya tertutup dan menatap mereka. Di belakangnya tergantung tubuh Tari, seperti sedang dipajang. Matanya terpejam,
Tubuhnya tergantung dengan tali yang diikat di tangan. Tapi tubuhnya masih bergerak. Nafasnya masih ada. Dito ingin berlari, ingin berteriak. Tapi suara lenyap dari mulutnya. Wanita bertopeng itu mengangkat tangan. "Anak King Gus mulih," katanya. Kemudian, semua boneka di sekeliling altar hidup. Mereka berputar, menari, menyanyikan lagu yang sama. Lagu yang sudah Dito dengar sejak awal. Gamelan berdentang dari tempat yang tidak diketahui. Langit di atas altar berubah merah, seperti darah yang mengalir di udara. Raka menarik Dito mundur. "Kita harus rusak altar itu." Sekarang, Dito mengangguk. Mereka mengambil batu dan mulai menghantam sisi altar. Setiap pukulan disambut jeritan dari para boneka. Darah hitam mengucur dari retakan altar. Dan wanita bertopeng itu berteriak panjang. Suara yang memekakkan telinga dan membuat pepohonan bergetar. Ketika altar pecah menjadi dua, suara itu berhenti. Semua diam, boneka-boneka tumbang, obor padam, dan langit kembali gelap. Tari terjatuh ke tanah. Dito segera berlari, memeluk tubuhnya. Tari membuka matanya perlahan. Ia menatap Dito. Bibirnya bergerak pelan. "Kalian bangunin dia, kalian bangunin dia." Dan tubuhnya kembali tak sadarkan diri. Di kejauhan suara langkah mulai terdengar lagi. Tapi kali ini bukan satu, banyak, berat. Seperti ratusan kaki berjalan bersamaan dari balik hutan. Sesuatu datang. Malam itu terasa seperti jurang waktu yang tak berujung. Udara begitu berat hingga setiap helaan nafas seakan menggerus dada. Dito, Raka, dan Tari yang masih setengah sadar kini bersembunyi di balik rerimbunan semak tak jauh dari altar yang telah mereka hancurkan. Tapi suara langkah itu belum berhenti, justru makin dekat. Tanah berguncang ringan. Daun-daun bergemerisik bukan karena angin, melainkan karena sesuatu atau banyak hal sedang mendekat. Raka mengintip dari sela semak dan matanya membelalak. "Dito," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Dito ikut mengintip lalu menelan ludahnya. Dari balik kabut sosok-sosok itu muncul. Puluhan, mungkin ratusan. Mereka berjalan dengan langkah tak serempak tetapi semua menuju ke satu arah. Altar yang kini sudah retak. Mereka bukan manusia. Tubuh mereka seperti hasil sulaman daging dan kayu. Wajahnya sebagian besar memakai topeng. Sebagian lagi tidak punya wajah sama sekali. Hanya rongga kosong dengan gumpalan hitam di dalamnya. Mereka membawa benda-benda aneh. Bambu, tulang, dan pisau batu. Dan di tengah mereka ada sosok paling tinggi, mengenakan jubah merah tua. Kepalanya ditutup kain putih, tapi dari lubang-lubang kecil di kain itu keluar asap tipis. Sosok itu berdiri tepat di tempat altar tadi berdiri. Dia memutar tubuhnya perlahan, seakan mencium sesuatu di udara. Lalu menunjuk ke arah semak tempat mereka bersembunyi. "Lari!" pekik Raka. Mereka bertiga meloncat keluar dari semak dan mulai berlari membelah hutan. Tidak lagi peduli arah, yang penting menjauh dari tempat itu. Di belakang mereka suara langkah menjadi derap, seperti bunyi puluhan kaki kayu menghantam tanah secara liar. Tari mulai sadar sepenuhnya meski tubuhnya masih lemah. Dito mengangkatnya ke punggung, memaksakan langkahnya. Nafasnya mulai memburu, tapi adrenalin membawanya terus. Raka membuka jalur dengan parang kecil yang ia simpan di dalam carrier. Ia menebas ranting dan sulur, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah bukaan besar, semacam tanah lapang berbatu. Dan di tengah-tengah lapang itu, berdiri sebuah pohon tunggal, menjulang ke langit, batangnya menghitam seperti hangus. Di sekeliling pohon itu, tanahnya kering, tak ditumbuhi apapun. Tari menatap pohon itu dengan mata membelalak. Di bawah, dia tertidur. Raka berbalik. "Apa maksudmu? Siapa yang tertidur?" Tari memegang kepala seakan kesakitan. "Aku lihat semuanya. Waktu aku digantung di altar, aku lihat masa lalu." Ia menunjuk ke arah akar pohon itu. Di bawah sana ada sesuatu yang disegel. Makhluk, entitas, leluhur dulu, mengorbankan penduduk desa, bahkan anak-anak, demi menutup pintu alam itu. Dito gemetar. "Dan sekarang setelah kita rusak altarnya, dia bangun." Tari mengangguk pelan.
Bukan cuma dia, tapi seluruh penjaga Parimban juga bangun. Mereka bukan roh gentayangan, mereka bagian dari segel. Mereka tubuh-tubuh yang sengaja dijadikan alat penutup. Seketika bumi kembali berguncang, getaran pelan, tapi pasti. Dari kejauhan, terdengar teriakan atau jeritan. Tapi bukan jeritan manusia. Tari menatap pohon itu lagi. Kita harus bakar pohonnya, Raka memekik. Kamu gila? Lihat ukuran pohon itu. Akar itu penghubung. Bukan pohonnya yang jahat. Tapi di bawahnya ada sesuatu yang terus menguat. Kalau kita biarkan lebih lama, langit, dia akan awan hitam berputar di atas mereka. Seperti pusaran. Petir menyambar, tapi tak mengeluarkan suara. Semua terasa salah. Akhirnya, Dito menurunkan tari dan membuka tasnya. Ia mengeluarkan botol-botol kecil berisi alkohol dan korek api sisa. Raka ikut membantu. Mereka menyiramkan cairan ke pangkal pohon, sementara Tari merapal sesuatu. Kata-kata kuno dalam bahasa Sunda halus yang bahkan ia sendiri tak tahu asalnya dari mana. Ketika nyala api pertama muncul, suara dari bawah tanah pecah seperti retakan kaca. Tanah bergemuruh. Api menjalar perlahan di batang pohon, lalu mulai naik ke cabang-cabang. Dari akar, asap hitam tebal keluar. Bersamanya, suara. Suara napas. Panjang, berat. Seperti dada yang mengembang setelah tidur 1000 tahun. Dan dari dalam kabut, sosok itu datang. Sosok berjubah merah tua. Kini tak lagi memakai penutup wajah. Wajahnya bukan wajah manusia. Wajah wanita dengan rambut yang menyatu dengan dahan pohon. Matanya hitam legam, tak berkelopak. Dan dari mulutnya keluar suara tanpa bahasa. Ia berdiri di seberang pohon yang terbakar. Kemudian ia berjalan, melewati api, tanpa terbakar. Raka melempar botol terakhir, meledak di dekat kaki sosok itu. Tapi tak mempan. Sosok itu terus maju. Tangan kirinya berubah menjadi sulur, menjulur ke arah Dito. Tapi sebelum menyentuh, Tari berdiri. Tubuhnya mulai bersinar samar. Mata dan mulutnya terbuka lebar. Ia menjerit, tapi suaranya bukan suara Tari. Leumpang Dewi, ulah roriuh di dieu. Dan dari tubuhnya cahaya meledak, mendorong sosok itu mundur beberapa langkah. Sosok itu meringis, lalu berteriak, suara tajam yang menggetarkan langit. Dan dalam sekejap, sosok itu terpecah menjadi abu, terhempas ke dalam pusaran api yang kini menyelimuti pohon. Tapi tidak berakhir di sana. Tanah di bawah mereka runtuh. Dito sempat memeluk Tari. Raka mencoba berlari mundur, tapi semuanya tertelan. Gelap. Gelap total menyelimuti kesadaran mereka. Tak ada cahaya, tak ada udara yang bergerak. Seolah-olah waktu sendiri berhenti berdetak. Lalu perlahan, terdengar suara tetesan air. Pluk, pluk, pluk. Dito membuka matanya lebih dulu. Pundaknya terasa remuk tapi masih bisa digerakkan. Ia mencoba duduk, meski setiap sendinya protes. Ia berada di ruang sempit dengan dinding batu basah di sekelilingnya. Di atas, samar cahaya merah berpendar seperti darah yang menyusup lewat pori-pori tanah. Tari, Raka! Panggil Dito dengan suara serak. Tak ada jawaban, hanya gema dari suara sendiri. Dito meraba tanah, dingin dan lengket. Saat tangannya menyentuh sesuatu, ia kaget. Rambut panjang. Tari, ia segera menggoyangkan tubuh itu. Tari, bangun. Ayo bangun. Tari menggeliat pelan lalu mengerang. Kita jatuh, lirihnya. Raka, tanya Dito. Tari menggeleng. Aku nggak tahu. Tiba-tiba suara batuk terdengar dari arah lain. Gua di sini. Dito dan Tari menoleh. Di sudut gua kecil itu, Raka terduduk sambil memegang kakinya yang tampak membiru. Ia terjatuh keras dan pergelangan kakinya terkilir parah. Gua nggak bisa jalan. Dito merangkak ke arahnya, mengecek luka itu. Kita harus istirahat sebentar, tapi kita nggak bisa terlalu lama di sini. Tari menopang tubuhnya ke dinding. Matanya mengamati sekitar. Ruang itu bukan sekadar gua. Di dinding-dindingnya terukir simbol-simbol tua. Goresan-goresan dengan ujung jari. Ada yang menyerupai wajah manusia. Ada yang bentuknya mata. Dan ada yang tampak seperti gerbang. Tari menelan ludah.
Ini, ruang penyegelan? Dito menoleh. Kau yakin? Ya, aku pernah lihat ini, waktu aku digantung di altar. Ini, bagian terdalam dari Gunung Gede. Disinilah semua penjaga diciptakan. Tiba-tiba, dari dinding sebelah kanan terdengar suara gesekan, seperti sesuatu yang merangkak. Perlahan, berat, Dito langsung berdiri dan menyalakan korek kecilnya, satu-satunya sumber cahaya yang tersisa. Dalam pantulan cahaya goyah itu, terlihat sosok seorang anak kecil. Tubuhnya penuh luka. Bola matanya hanya satu, yang lain kosong. Ia duduk memeluk lutut, lalu tertawa kecil. Tapi tawanya tidak seperti suara anak kecil, seperti suara orang tua yang terjebak dalam tubuh mungil. Sudah lama tidak ada yang datang ke sini, katanya pelan. Tari menahan nafas. Siapa kamu? Anak itu menoleh pelan lalu menjulurkan tangan. Aku yang pertama. Wajah Dito menegang. Pertama apa? Yang pertama, dikorbankan. Anak itu berdiri dan mulai berjalan pelan ke arah mereka. Di setiap langkahnya, tanah seperti menyerap air di sekitarnya. Jejaknya menghitam, berasap. Kalian bangunin dia, katanya lagi. Kalian buka pintunya, sekarang dia nyari tubuh. Kalau dia berhasil masuk ke dunia atas, nggak ada yang bisa nutupin lagi. Raka bergumam pelan. Siapa dia yang dimaksud? Anak itu menatap mereka. Pamor Asih, ratu dari bawah tanah, penguasa Parimban. Suasana makin mencekam. Cahaya korek mulai melemah. Dito menyalakan satu korek cadangan. Berarti dia belum masuk ke siapa-siapa kan? Anak itu mengangguk pelan. Belum. Tapi dia lagi nangincer salah satu dari kalian. Mereka saling pandang. Siapa? Bisik Tari. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk dinding gua. Mereka mendekat dan cahaya korek memantulkan bayangan wajah mereka sendiri terpahat dalam batu. Tapi hanya satu yang bercahaya samar, wajah Tari. Kenapa aku? Bisik Tari, tubuhnya bergetar. Karena kamu, cucu dari yang mengikat dia pertama kali. Mata Tari melebar. Neneknya, dukun Parimban terakhir. Berarti darahku bisa juga menyegel dia lagi, tanya Tari. Anak itu mengangguk pelan, lalu mulai berjalan mundur ke dalam celah gua sempit yang entah mengarah kemana. Kalau kalian mau nyegah dia, kalian harus ke ruang pusat. Di sanalah tubuh aslinya disimpan. Tari menatap Dito dan Raka. Kita harus ke sana, nggak ada pilihan lain. Perjalanan mereka ke dalam lebih sunyi dari kematian. Setiap dinding terasa seperti bernapas. Batu-batu di sekitar menyerap suara. Kadang terdengar bisikan. Suara orang-orang yang pernah mati di tempat itu. Raka dipapah Dito, menahan nyeri di kakinya. Tari menuntun mereka melewati lorong sempit yang turun seperti akar raksasa menuju inti bumi. Akhirnya mereka sampai di ruangan besar. Lebarnya 5 kali ukuran aula desa. Dindingnya berlapis emas tua yang pecah-pecah. Dan di tengah ruangan berdiri patung batu raksasa dengan kepala tertunduk dan dada terbuka. Di dalam dada itu tampak jantung besar yang masih berdetak perlahan. Diselimuti kabut merah. Tari menatapnya dengan mata terbelalak. Itu tubuhnya. Lalu dari belakang patung itu muncul sosok wanita. Bukan lagi bayangan, bukan lagi roh, tapi tubuh nyata. Pamor Asih. Ia mengenakan pakaian merah darah. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai. Matanya gelap, kulitnya seperti terbuat dari awan badai. Ia melayang di atas tanah dan menatap langsung ke arah Tari. Kamu, penerus pengkhianat, katanya. Suaranya serak seperti dedaunan tua. Tari berdiri tegak. Kalau aku harus mati buat ngurung kamu lagi, aku siap. Pamor Asih tertawa. Bukan kamu yang akan mati, mereka. Lalu sekejap ia melemparkan sulur hitam dari tangannya, mengarah ke Dito dan Raka. Tapi Tari melompat ke depan, membuka kedua tangan. Allah, jaga mereka, pakai darahku kalau perlu. Dan cahaya terang keluar dari tubuhnya, bukan seperti kilat, tapi seperti nyala matahari dari dalam tubuh manusia. Cahaya itu memukul Pamor Asih hingga mundur dan menjerit. Cahaya itu mengenai jantung yang berdetak di dada patung. Jantung itu meledak, dan seluruh ruangan mulai runtuh.
Tanah pecah, langit-langit gua rontok. Mereka terhisap ke dalam pusaran cahaya. Sekali lagi, gelap. Tari terbangun di hutan. Dito dan Raka di sampingnya. Langit pagi. Burung-burung berkicau. Mereka tak tahu berapa lama mereka hilang. Tak ada altar. Tak ada pohon hangus. Hanya tanah datar dan sunyi. Dito berdiri dan menatap puncak gunung gede yang diselimuti kabut. Apakah dia sudah tertutup lagi? Tari tak menjawab. Ia hanya menatap tangannya. Di sana samar. Tampak ukiran halus berbentuk mata yang berkedip. Hari telah beranjak siang ketika Dito, Tari, dan Raka akhirnya menuruni lereng gunung gede. Tubuh mereka lelah, pakaian compang-camping, namun napas mereka masih utuh. Dunia seperti memutar kembali ke awal, seolah apa yang mereka alami hanya mimpi buruk semalam. Namun tidak bagi mereka. Bau darah, asap, dan suara jeritan dari perut gunung masih terpatri kuat dalam ingatan. Dan meskipun sinar matahari menembus sela dedaunan, ada bagian dari hutan yang tetap gelap, tak tersentuh cahaya. Mereka kembali menyusuri jalur pendakian resmi. Anehnya, jalur itu tampak bersih, seperti tak ada badai semalam. Seolah gunung itu sendiri menghapus jejak petaka. Saat melewati pos bayangan, tempat pertama mereka bertemu rombongan lain. Raka menghentikan langkah. Kalian lihat ini? Dito dan Tari menoleh. Di tanah dekat pos ada jejak bekas api unggun. Tapi tak ada tanda-tanda rombongan lain pernah bermalam di sana. Bahkan, tak ada suara sama sekali. Burung? Tidak. Angin? Tidak. Hutan ini mati. Diameter terlalu diam. Dito menggertakkan gigi. Kita harus cepat turun. Mereka mempercepat langkah. Tak ada lagi yang bicara, sampai akhirnya mereka tiba di gerbang pos pendakian awal. Namun di sana semuanya terasa janggal. Gerbang kayu yang semula kokoh kini lapuk seperti sudah bertahun-tahun tak digunakan. Rantai besi tergeletak lepas di tanah. Dan bangunan kecil tempat pengecekan awal kosong. Benar-benar kosong. Dindingnya ditumbuhi lumut. Papan informasi retak. Kalender yang tergantung menunjukkan tahun 2004. Tari nyaris menjatuhkan tasnya. Kita hilang waktu. Dito melangkah masuk ke bangunan itu mencari sinyal. Tidak ada. HP mereka seperti kembali ke masa sebelum aspal menurun. Berharap ada kendaraan, rumah, atau manusia. Tapi jalan itu pun tak seperti sebelumnya. Retak, dipenuhi tumbuhan liar. Dan akhirnya mereka melihat bangunan tua, rumah warga. Mereka mengetuk pintu. Seorang wanita tua membukakan pintu dengan tubuh membungkuk. Saat melihat mereka, wajahnya pucat. Tangannya gemetar. "Kalian dari mana?" tanyanya dengan suara serak. "Dari Gunung Gede," jawab Dito. Wanita itu menutup mulutnya. "Kalian salah. Gunung Gede sudah ditutup sejak tahun 1999, sejak pembantaian itu." Raka tertawa kecil. "Bu, ini tahun berapa?" 2004, jawab si nenek. "Tapi kalian, pakaian kalian kayak anak zaman sekarang." Tari menggenggam tangan Dito erat. "Kita dibalikkan." Tapi bukan ke masa kita. Wanita itu mengajak mereka masuk. Di dalam rumah yang pengap itu terpampang foto-foto lama. Salah satunya foto yang membuat darah mereka beku. Foto keluarga dengan seorang wanita muda. Wajahnya mirip sekali dengan Tari. "Itu nenek saya," ujar Tari pelan. Si nenek menatapnya lama. "Kalau kamu cucu buruk mini, berarti kamu juga punya darah pemanggil." Pemanggil. Istilah itu seperti gendang petaka di kepala mereka. Hari itu mereka menginap di rumah si nenek. Dan malamnya mereka mendengar hal yang selama ini ditutup rapat oleh desa dan pemerintah. Pembantaian dukun, gunung yang ditutup, korban-korban yang menghilang secara misterius di jalur pendakian, dan desa-desa yang pelan-pelan ditinggalkan. Dulu yang buka segel itu pendaki juga. Mereka nginjak altar di atas jalur Surya Kencana. Dan sejak itu tiap 25 tahun sekali segel akan melemah, kata si nenek. Tari menelan ludah. "Berarti tahun ini 2004 kita datang di masa pelemahan segel berikutnya?" Si nenek mengangguk. "Dan kalau kalian bisa kembali ke masa kalian, kalian harus cepat bertindak. Karena waktu di sana
tidak akan berhenti. Keesokan harinya, Tari bermimpi. Ia melihat tubuhnya sendiri berdiri di puncak gunung gede, tapi ia merasa bukan dirinya. Suara dalam kepalanya memanggil-manggil, memohon dibebaskan. Dan di belakang tubuhnya, bayangan wanita berambut api tersenyum. Pamor Asih belum lenyap. Ia hanya kembali tidur. Dan kali ini ia tahu siapa tubuh inangnya. 4 bulan kemudian, Tari menatap bayangannya di cermin. Rambutnya lebih panjang, matanya terlihat lebih redup dari biasanya. Tapi bukan karena lelah, melainkan karena ada yang lain. Yang tumbuh, yang perlahan bangkit dari dalam dirinya. Mereka bertiga, Tari, Dito, dan Raka, berhasil kembali ke masa sekarang. Tepat saat matahari pertama di tahun 2025 menyentuh puncak Gunung Gede. Mereka keluar dari hutan dalam kondisi linglung, ditemukan oleh tim SAR yang langsung mengevakuasi. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka tak bisa berkata apa-apa, karena tak seorang pun percaya bahwa segel kuno dan roh penjaga bisa hidup dalam tubuh manusia. Namun mereka tahu bahwa waktu mereka tak banyak. Hari itu Tari berdiri di halaman belakang rumah neneknya. Ia membawa belati kecil yang terbuat dari tulang kerbau, warisan turun-temurun keluarga. Neneknya pernah bilang, benda itu bisa memotong ikatan roh, tapi hanya jika digunakan pada tubuh sendiri. Dito muncul dari balik pintu, membawa sesuatu yang terbungkus kain lusuh. Tari, kau yakin ini harus dilakukan? Tari menatap Dito. Aku bisa rasakan. Dia makin kuat. Setiap malam aku lihat tubuhku bergerak sendiri. Aku dengar suara-suara dari bawah tanah. Kadang aku buka mata tapi aku lagi berdiri di luar tanpa ingat caranya keluar rumah. Dito membuka bungkusan kain itu. Di dalamnya tergeletak gulungan kecil berisi peta lama Gunung Gede, ditulis tangan oleh seseorang bernama Rukmini, nenek Tari. Di bagian tengah peta ada simbol yang selama ini mereka cari. Gerbang penutup. Letaknya bukan di puncak, bukan pula di altar, tapi di danau tersembunyi di tengah kawah mati. Malam berikutnya mereka bertiga kembali mendaki. Kali ini tidak lewat jalur resmi. Mereka masuk dari sisi barat, jalur terlarang yang bahkan tak punya nama, menembus hutan yang tak ada dalam peta digital, mengikuti lintasan roh, bukan kompas. Hutan seperti hidup. Ranting-ranting bergoyang sendiri, kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan sesekali suara jeritan menggema dari balik pepohonan. Dito membawa obor dari minyak kelapa tua. Raka menggenggam kendi kecil berisi air tanah dari makam tua nenek Tari. Sedangkan Tari membawa tubuhnya sendiri sebagai perangkap. Setiap langkah mereka terasa seperti hitungan mundur menuju akhir. Akhir dari Tari, atau akhir dari semuanya. Saat mereka tiba di tepian danau, bulan sudah berada tepat di tengah langit. Danau itu diam. Airnya hitam pekat, seperti cermin dunia bawah. Tari berdiri di pinggiran, lalu melangkah masuk perlahan. Airnya dingin, terlalu dingin. Seperti mencelupkan tubuh ke dalam kuburan dada, tiba-tiba air di sekelilingnya berputar cepat. Angin menerpa dari segala arah. Raka berteriak, dia datang. Dari permukaan danau muncul wajah, bukan wajah manusia, melainkan wajah dari bayangan yang pernah mereka lihat di gua. Mata merah menyala, gigi tajam, rambut menjulur bagai akar pohon beringin. Pamor Asih, ia keluar perlahan dari tubuh Tari, menjerit, menendang, menyiksa. Tapi Tari menahan rasa sakitnya. Ia meraih belati tulang dan menusukkannya ke dadanya sendiri. Teriakan mengguncang langit, danau bergemuruh, pepohonan terbakar dari dalam. Tapi Tari tetap berdiri. Meski darahnya mengalir deras, ia tetap memegang belati, menancapkannya lebih dalam, hingga darahnya menyentuh permukaan air. Air itu berubah menjadi emas. Sinar terang memancar dari dalam danau, menelan tubuh Tari dan sosok Pamor Asih bersamaan. Suara terakhir yang mereka dengar adalah napas Tari yang tenang, seolah ia memaafkan segalanya, lalu senyap. Pagi harinya hanya Dito dan Raka yang turun dari gunung. Mereka tak membawa apa-apa.
Tapi di dalam hati mereka tersimpan satu kebenaran, bahwa petaka Gunung Gede tidak akan pernah bisa dihapus, hanya bisa dikurung dalam tubuh, dalam tanah, dalam darah. Dan saat malam sunyi, jika kau mendaki terlalu dalam, danau itu akan menyambutmu dengan mata yang masih terbuka, 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 terbuka. Dan itulah akhir dari kisah nyata petaka Gunung Gede. Sebuah cerita yang membawa kita bukan hanya ke jalur pendakian, tapi juga ke dalam lorong-lorong gelap sejarah yang dipenuhi dendam, pengkhianatan, dan kutukan turun-temurun. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat boleh disentuh semaunya, tidak semua suara boleh diabaikan, dan tidak semua rahasia layak untuk dibuka. Petaka Gunung Gede bukan hanya tentang teror di hutan atau roh penasaran. Ia adalah peringatan tentang pentingnya menjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib, tentang bahaya mengabaikan pantangan yang diwariskan oleh leluhur, dan tentang keberanian luar biasa untuk berkorban demi menyelamatkan yang lain. Pesan moral dari kisah ini sederhana namun sangat berarti, bahwa rasa ingin tahu yang tak disertai rasa hormat bisa menjadi malapetaka, bahwa dalam dunia ini masih ada kekuatan tak kasat mata yang harus dihormati, bukan dilawan, dan bahwa setiap langkah yang kita ambil di alam akan selalu meninggalkan jejak, baik bagi diri kita maupun bagi mereka yang tak terlihat. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Terima kasih sudah setia bersama channel Misteri Tejo. Dan untuk kamu yang sudah like, subscribe, serta mendukung channel ini, semoga Allah selalu melindungi kalian, memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan melunaskan semua hutang-hutang kalian. Amin. Jangan pernah remehkan tempat yang kelihatan tenang, karena kadang justru disitulah sesuatu yang lama sedang menunggu untuk dibangkitkan. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Dan ingat, jangan dengarkan sendiri, apalagi di malam hari.